Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah Riana Lasulika dengan NIM 151M4211092. Saya dari kelas 4E PGSD semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan media yang akan saya pakai pada tema 5, yaitu tentang ekosistem, subtema 1 tentang komponen ekosistem, dan pembelajaran 1. Nah, langsung saja, kompetensi dasar yang saya ambil yaitu 3.7 tentang menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Terdapat pada C2. Indikatornya yaitu 3.7.1 membaca konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Terdapat pada C1. Kemudian 3.7.2 menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Terdapat pada C2. Dan yang terakhir 3.7.3 menyimpulkan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Terdapat pada C4. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Terdapat pada P3. Kemudian indikatornya yaitu 4.7.1 membuat konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Terdapat pada P2. 4.7.2 menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Terdapat pada P3. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubung dengan bacaan secara tepat. Baik, langsung saja. Di sini saya menggunakan media yaitu media papan belajar, di mana media papan belajar ini dapat meningkatkan kemampuan mengingat siswa tentang materi non-fiksi dan dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan serta pemahaman siswa tentang materi non-fiksi. Langsung saja pada cara penggunaannya yaitu guru membagi siswa menjadi 4 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil nomor yang telah disediakan. Di sini terdapat nomor 1, 2, dan 3 sesuai dengan amplop yang ada pada papan belajar, yaitu amplop nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, di dalam amplop ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa berkaitan dengan materi teks non-fiksi. Jika masing-masing kelompok telah mendapatkan nomor, kemudian masing-masing kelompok mengambil pertanyaan sesuai dengan angka yang didapat. Contohnya, kelompok 1 mendapat angka nomor 2. Jadi, perwakilan kelompok 2 harus mengambil pertanyaan yang terdapat pada amplop nomor 2. Nah, contoh pertanyaannya yaitu, benar atau salah bahwa teks yang berisi data yang padat disebut dengan teks non-fiksi kreatif? Berikan alasanmu. Pertanyaan kedua yaitu, buatlah satu contoh teks non-fiksi yang singkat. Nah, begitupun untuk kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Karena di setiap amplop tersebut terdapat pertanyaan yang berbeda-beda yang harus dijawab oleh siswa. Nah, setelah siswa telah mendapatkan soal yang akan dijawab, maka guru membagikan lembar jawaban siswa. Nah, setelah siswa menjawab pertanyaan, maka siswa harus mempresentasikan masing-masing kelompok ke depan tentang apa yang telah didiskusikan. Setelah semua kelompok telah mendiskusikan atau mempresentasikan hasil mereka, kemudian lembar yang berisi jawaban tersebut ditempelkan pada papan belajar.
Nah, jadi media papan belajar ini dapat guru pajang di setiap ruang kelas karena agar siswa dapat belajar kembali dan dapat mengingat kembali tentang materi teks non-fiksi. Adapun penilaian yang dapat saya ambil, yang pertama, penilaian sikap dilakukan dengan lembar observasi. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan, di mana pengetahuan tentang informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi. Apakah sangat baik, cukup, atau perlu pendamping. Dan yang terakhir, penilaian keterampilan dengan menilai keterampilan dalam menyajikan teks non-fiksi. Apakah sangat baik, cukup, atau perlu pendamping. Nah, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.